Pikulah sari, pikulah sari, pikulah sari, Yesus namanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi tema pembacaan Alkitab kita di dalam kitab Yosua 10 ayat 1 sampai 26 ini, yaitu orang yang mengandalkan Tuhan akan diberikan kuasa untuk mengalahkan musuh. Jadi sebagai orang Kristen, kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, apapun yang ia kerjakan lakukan pasti berhasil. Nah, di sini yang kita baca tadi di dalam kitab Yosua 10 ayat 1 sampai 26, kitab Yosua ini ditulis pada abad ke-14 di Kanaan. Nah, kalau kita lihat, coba kita perhatikan mulai dari ayat 1, dikatakan setelah terdengar oleh Adonisedek, raja Yerusalem. Jadi berbicara Adonisedek sebelum Adonisedek memerintah. Sebelumnya namanya Melkisedek. Melkisedek raja Salem. Nah, berarti Yerusalem. Nah, di sini jadi masalahnya, Yerusalem adalah bagian daripada negeri Kanaan itu sendiri. Ada lima raja, raja Kanaan. Mereka itu ingin menghancurkan Yosua. Sebab kalau kita melihat pembacaan sebelumnya, Yosua ini adalah sosok seorang nabi yang menggantikan Nabi Musa. Jadi dulunya dia adalah pembantu daripada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa selesai tugasnya, ketika dia terangkat, kemudian digantikan oleh Nabi Yosua. Yosua ini bukan seorang raja, tetapi bagaimana Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Yosua itu, ya kalau mau pikir, tidak punya keahlian dalam peperangan. Tetapi karena Yosua mengandalkan Tuhan, setiap perjalanan kehidupannya, ketika dia berhadapan dengan musuh, dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Coba kita lihat waktu Yosua itu menghadapi musuh, orang-orang Ai. Orang-orang Ai ini luar biasa, badan besar, tegak, tinggi. Bahkan orang-orang Ai ini dalam sistem peperangan itu tidak mudah untuk dikalahkan. Ketika Yosua menghancurkan tembok Yeriko, dia mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Disuruhlah Tuhan, mereka harus berkeliling tembok Yeriko itu selama 7 hari. Mereka harus menempatkan 7 imam untuk meniupkan sangkakala. Kemudian mereka harus membawa tabut perjanjian. Itu selalu diikuti oleh Yosua. Dan Tuhan Allah bilang apa? Ketika sudah 7 kali mereka mengelilingi tembok Yeriko itu, mereka harus berteriak. Dan sangkakala itu harus ditiup sepanjang. Ketika mendengar sangkakala, bangsa Israel harus berteriak sekuat tenaga. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Terjadilah kuasa, sehingga tembok yang begitu besar, tembok yang begitu kuat, hancur karena berkat kuasa Tuhan. Kalau berbicara tembok Yeriko dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus meruntuhkan tembok-tembok kecongkakan kita. Kalau kita lihat, coba kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat 16. Semua keinginan daging ini, semua keinginan dunia ini, baik keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, kesombongan namanya, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kesombongan manusia seringkali melebihi. Silakan kita boleh bangga dengan jeripaya yang kita lakukan. Silakan kita boleh bangga apa yang kita lakukan mengenai prestasi, mengenai hasil usaha kita. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, selalu ingat Tuhan. Kalau kita lupakan Tuhan, otomatis ya Tuhan menjauhi. Sekarang kalau berbicara tadi tentang Adonisedek, dia ini adalah raja Yerusalem, karena waktu itu Yerusalem itu belum direbut oleh bangsa Israel. Nanti di zaman
Raja Daud, Yerusalem itu ditaklukkan di 1000 sebelum Masehi. Nah, berbicara Yerusalem, Yerusalem ini yang memberikan nama Yerusalem ini adalah suku Yebus, mereka yang berdiam di Pulau Kriti atau Kreta. Mereka adalah penduduk asli daripada Yunani kuno. Mereka berlayar menyeberangi lautan. Ketika sampai di darat, mereka kasih nama Yerusalem, nama dewa mereka. Itu di 2500 sebelum Masehi. Kalau berbicara sebelum Masehi berarti hitungan mundur. Nanti di 1000 sebelum Masehi, Yerusalem ini direbut oleh namanya Raja Daud, sehingga ibu negara Israel dijadikan, Yerusalem ini dijadikan ibu kota dari Israel itu sendiri, kerajaan Israel itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang coba kita lihat di dalam Yosua 10 ayat 12 sampai 14 tadi dikatakan, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Nah, perhatikan ayat 13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya pada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat laut terbenam kira-kira sehari penuh. Ini 5 raja, mereka mengepung daripada Yosua, seorang nabi, bukan seorang raja. Tetapi Yosua ini diperhitungkan oleh 5 raja ini, 5 raja dari Kanaan ini. Mereka khawatir, mereka mendengar bahwa Yosua itu menghancurkan Ai dan membunuh penduduk-penduduk Ai. Nah, mereka khawatir kalau Yosua dia bergerak masuk ke dalam, bisa-bisa mereka terancam, sehingga Adonisedek raja Yerusalem ini merencanakan untuk apa? Untuk bersekutu dengan 4 raja ini, 4 raja yang ada di Kanaan. Sehingga ketika mereka menyerang Yosua, apakah dia gentar? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia andalkan Tuhan. Ketika dia andalkan Tuhan, dia berbicara begini, matahari, bulan berhenti. Mengapa matahari, bulan itu bisa berhenti dan tunduk kepada Yosua? Karena itu atas seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak beracara kepada Yosua, dia tidak akan seperti itu. Dan di ayat 14 dikatakan, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sampai sekarang pun coba lihat, apa ada orang bisa menghentikan matahari dan bulan? Tidak. Dalam sejarah ini cuma Yosua. Karena Yosua itu betul-betul sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu sendiri dia melakukan. Coba perhatikan di Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi katakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Intinya dalam Filipi 4 ayat 6 ini, jangan pernah khawatir akan hidup ini, tetapi mintalah dalam doa agar Tuhan menjaga dan melindungi kehidupanmu. Kita ingin sukses, kita ingin berhasil, kita ingin dilindungi oleh Tuhan, mintalah dalam doa. Jadi jangan pandang enteng bahwa doa orang Kristen itu dia tidak punya kuasa. Ada kuasanya. Orang percaya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, apapun yang dia minta dalam doa, Tuhan pasti menjawab. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Merubah kehidupan kita. Yang pertama, memberi diri kepada Tuhan. Tuhan, hari ini saya terlalu egois Tuhan. Atau Tuhan, hari ini Tuhan, saya terlalu banyak sibuk dengan kegiatan dunia saya. Ketika saya mulai Tuhan, terlalu banyak kekurangan. Saya ingin hidup di dalam-Mu. Kehidupan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, percuma. Apa Alkitab katakan? Temalion gar alon, odes dunatai tenai paraton kemanon hos estin.
Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasarnya Yesus Kristus. Keselamatan ada dalam Yesus Kristus. Kebahagiaan, sukacita, kita akan memiliki kekayaan, kehormatan. Kristosentris, berpusat pada Yesus Kristus. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Berteosis, menyatu dengan Kristus Yesus. Hiduplah yang benar, hiduplah yang takut akan Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, hati-hati. Karena di luar sana banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak hidup di dalam Tuhan, apalagi dong bilang cuma Kristen KTP, cuma baca asal-asal baca, yang penting baca Alkitab, nanti di ibadah. Tetapi setiap hari kita tidak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Baca nanti di ibadah. Seringkali misalnya contoh di rumah, Pak, mari turun baca Alkitab. Sudah, nanti di ibadah saja dong. Saya tidak punya waktu, terlalu banyak kesibukan. Akhirnya, itu ketika nanti ada masalah kemari, katanya Yesus begini, baru muncul kita seperti seorang pahlawan. Tetapi ketika tanya ayat, minta tahu, tidak tahu. Jadi setiap hari kita belajar. Hati-hati dengan ajaran yang menyesatkan. Oai tu kosmo apoton skandalon ananke, gar altenta skandala, plen oai tu antropo, bihou tu skandalon arketai. Nah, itu dalam bahasa Yunani. Bahasa asli daripada kitab Perjanjian Baru. Itu di dalam Matius 18 ayat 7. Celakalah dunia dari segala penyesatan. Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Itu hati-hati. Kita salah menjelaskan, kita salah pakai otak ayat Alkitab yang kita baca. Tetapi kalau kita tidak belajar pada ajaran yang lurus benar, kita cuma pakai pengertian kita sendiri, tidak memahami berdasarkan teologi yang benar, akhirnya kita sendiri yang membuat ajaran baru. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Kan dikatakan kita jangan cepat-cepat jadi guru. Yakobus 3 ayat 1. Kalau kita cepat-cepat jadi guru, kita akan berhadapan dengan pengadilan Kristus Yesus. Makanya kebanyakan di neraka sana pendeta paling banyak. Jadi hati-hati. Kemudian Lukas 10 ayat 19 dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi intinya, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberikan kuasa untuk mengalahkan musuh. Seperti halnya Yosua. Yosua itu diberikan kuasa, dia bisa menghentikan matahari dan bulan, dan dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Begitu juga di sini. Kalau kita andalkan Tuhan, makanya dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan akan diberikan kuasa untuk mengalahkan musuh. Kalau mau berbicara mengalahkan musuh, ya ini semua berbicara roh jahat, semua panjang lagi. Karena apa? Roh jahat itu ada dua, prematon, akartaton, prematon, porneros, prematon, akartaton. Roh jahat yang membuat orang sakit. Nah itu, kalau orang misalnya dia rajin hidup dalam Tuhan, ketika dia mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus, orang kerasukan setan bisa pergi, setannya tidak tahan. Yang paling bahaya prematon, porneros, yang membuat moral manusia rusak. Prematon, porneros asal kata porno, merusak moral. Coba kalau kita lihat, kalau orang banyak nonton film-film yang vulgar, porno, coba kalau kita ketengking, paling dia marah, dia bisa menyerang balik. Moral ini sulit untuk dirubah. Bagaimana cara merubah? Berarti orang itu harus berdamai dengan Tuhan. Walaupun hamba Tuhan juga mau melarang dia, jangan dibuat begini begitu, tetapi kalau dia tidak punya gerakan di dalam dirinya, dia tidak mau untuk melepaskan dengan ikatan-ikatan seperti itu, dia bisa terpengaruh. Kemudian di dalam Yosua 10 ayat 5, di ayat 5 dikatakan, lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju, Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon, mereka beserta seluruh tentara mereka.
Mereka berkemah, mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Jadi sini mereka menyerang Yosua. Kalau ayat 89 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, jangan takut. Yosua, jangan takut pada mereka. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau, walaupun mereka mau mengepung, walaupun mereka menyerang. Istilah 1:5. Yosua hanya cuma sendiri saja dengan pasukan bala tentaranya. Tetapi ini mau menghadapi 5 raja, mengepung Yosua sendiri, walaupun Yosua adalah seorang nabi, bukan seorang raja. Apa kata Tuhan? Jangan takut, sebab aku menyerahkan mereka padamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Itu janji Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh Yosua? Ayat 9. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malam bergerak maju dari Gilgal. Nah, itu Yosua mendengar petunjuk daripada Tuhan. Akhirnya kelima musuhnya, 5 raja ini ditaklukkan oleh Yosua itu sendiri. Yosua 10. Jadi di sini coba kita lihat Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apa maksudnya? Orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu dijaga, dilindungi Tuhan, dan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Kembali lagi mengandalkan Tuhan. Pembacaan ini sebenarnya simple. Kenapa kan Yosua itu mengalami kemenangan? Apa yang menjadi makna saya sebagai orang Kristen? Tuhan, seringkali Tuhan saya bekerja, tetapi saya sudah berusaha, seringkali tidak mendapatkan pekerjaan. Bagi kita itu hal yang mustahil, tetapi bagi Allah tidak mustahil. Karena apa? Tuhan mengatakan, mintalah dengan sungguh-sungguh, mintalah maka akan kuberikan kepadamu. Makanya sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus lebih dekatkan diri pada Tuhan. Pendeta, tunggu dulu. Pendeta enak bicara-bicara di radio Skyline. Nyatanya saya sudah berkali-kali berdoa tidak dapat-dapat. Seringkali manusia ketika dia mengalami masalah hidup, tetapi sebelum dia mengalami masalah hidup, dia lupakan Tuhan. Coba ketika dia mendapatkan berkat yang berkelimpahan, ketika dia ada di zona nyaman, lupa Tuhan. Contoh seperti ini, saya punya teman, pernah saya panggil, "Bro, mari kita pergi ibadah." "Aduh pendeta, sudah, soalnya ini saya lelah, tidak ada waktu pendeta." Nah, cuma kasih waktu biar cuma beribadah saja, atau ajak anak istri. "Aduh bro, nanti soalnya ini saya punya rencana dengan anak dan istri ini untuk nonton bareng." Lupa Tuhan. Ketika dia mengalami guncangan hidup, "Aduh pendeta, di mana pendeta? Tolong pendeta, berdoa." Kenapa? Kenapa saya punya rumah mulai disita? Saya punya barang-barang banyak orang sudah angkat. Katanya saya itu tidak bisa membayar hutang. Waktu punya punya kemewahan, waktu punya kesempatan, punya berkelebihan, dia lupakan Tuhan. Ketika nanti yang susah sulit-sulit, baru cari Tuhan. Dia berdoa, "Tuhan, tolong Tuhan, lepaskan Tuhan masalah hidup." Ketika dia berdoa terus tidak dijawab, dia mempersalahkan Tuhan. Ini istilah orang aneh. Nanti masalah hidup tidak dijawab, dipersalahkan, mempersalahkan Tuhan. Kembali, lihatlah kehidupan kita. Tuhan, layakkah kita ini Tuhan atau tidak? "Pendeta, bagaimana kalau doa saya tidak dijawab?" Hari ini tidak dijawab, tetapi satu saat itu kan pasti akan dijawab. Jadi kalau sudah mati, ya sudah. Kau akan memperoleh apa? Ya kemenangan di dalam Tuhan. Hari ini kau tidak dapat, tetapi bisa saja di sana kau dapat.
Bersabar, bersabar dan selalu bersabar. Saya lompat di ayat Yosua 10 ayat 11. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Jadi Tuhan yang membunuh. Kalau mau bilang pikir orang Israel ini berapa banyak dia bunuh, tetapi Tuhan ikut campur di dalamnya. Dia melempar batu dari langit, sehingga yang terbunuh itu lebih banyak daripada yang dibunuh oleh bangsa Israel. Luar biasanya Tuhan. Inti pembacaan Alkitab ini sebenarnya bukan manusia yang melawan musuh-musuhnya, tetapi Tuhan yang membela bangsa Israel dan mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel. Kalau pikir cuma Yosua, ya tidak ada hitungan, karena Tuhan berpihak daripada Yosua. Jadi saya tidak mau khotbah jauh-jauh. Intinya kita ini adalah Yosua masa kini. Apa yang harus kita lakukan? Bukan orang berteriak begini, ya ayat Usanti, kalau ada masalah mari sini, mari baku potong, baku habis jo. Ketika ada masalah, kita pengikut Kristus, kenapa kita pesalib besar? Kita bawa pedang, pokoknya siapa mau maju, kita potong. Nanti ketika nanti bilang, bro, mari boleh masuk datang di ibadah, aduh nanti ya bagaimana ini prajurit Kristus seperti apa? Kita berjuang di dalam keluarga, itu salah satu apa? Kita berperang. Kita menghidupi keluarga kita, berarti kita berperang. Berperang melawan apa ya? Kita bekerja itu kan berperang juga untuk menghidupi keluarga. Jadi banyak arti sebenarnya di sini. Jadi panutan bagi orang banyak. Bukan nanti kita menunjukkan kita punya keberanian, kegalakan kita. Oh, kita orang jago, bela diri. Bukan karena itu. Tetapi marilah kita jadi orang Kristen yang betul-betul menjadi contoh, jadi teladan. Itu lebih baik. Orang berbuat baik itu lebih baik daripada orang yang suka untuk menghasut, orang suka untuk mencari masalah. Tetapi orang Kristen di sini, dia harus tulus menjadi contoh, jadi gerak garam dan terang dunia, jadi surat terbuka. Luar biasa kan orang Kristen sana. Walaupun dia cuma sederhana-sederhana, tetapi bagaimana dia membawa dirinya, kehidupannya, sehingga jadi contoh. Mari kita membantu sesama kita. Mari kita membantu yang perlu kita bantu. Hari ini Radio Skylight 91 FM melayani dan memberkati bagi Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. Saat ini juga di bawah pimpinan Bapak Herman. Luar biasa. Jadi Skylight ini dibentuk agar supaya bisa menjangkau jiwa-jiwa di luar sana yang belum mengenal dan sudah mengenal. Mari kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Intinya adalah ketika kita membangun hubungan dengan baik dengan Tuhan, Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Hai orang Kristen, istilah orang Manado bilang, baku-baku sayang, baku-baku baik, jaga itu kerukunan antar umat beragama. Karena kita ini bukan cuma agama Kristen saja, ada agama Islam, ada agama Hindu. Berarti kita harus jadi contoh di tengah-tengah agama yang ada di luar agama. Kita harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Utara, sehingga dikenal sebagai masyarakat yang punya moral tinggi, kekeluargaan dan gotong royongan kita bawa itu. Sehingga di Sulawesi Utara bukan juga dikenal provinsi yang punya 1000 gereja, tetapi betul-betul orang di dalam, orang Kristen yang betul-betul menjadi contoh, menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat yang ada, baik di luar maupun di mancanegara. Kita dikenal, tetapi yang paling pokok di sini Yesus segala-galanya. Jangan sampai kita taruh salib di belakang, kita di depan, akhirnya kita, istilah orang makan puji, sombong rohani. Tetapi kita harus tunjukkan jati diri kita sebagai orang Kristen, sebagai seorang Yosua masa kini
yang betul-betul mengangkat panji Kristus. Dan kita dilihat, luar biasa. Kita sebagai seorang Yosua yang gagah berani menampilkan bahwa kita ini orang Kristen yang betul-betul taat dan setia di dalam mengiring akan Tuhan. Mungkin ini tidak terlalu panjang Bapak Ibu Saudara sekalian. Mudah-mudahan renungan yang pendek ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup di Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan saya tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Yesus yang dipuji, dimuliakan dan disembah. Shalom Aleichem Bisem Hamasia, Christos Anesti, Alitos Anesti. Amin. Tiku